warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan atau memaparkan sebuah materi sejarah mengenai proses menuju demokrasi terpimpin. Saya Abdul Najib, absen nomor 1. Saya Rizky Amalia, nomor absen 28. Saya Zisna Cilia Fatina, nomor absen 33. Demikian pemaparan dari kami. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Partai-partai saling bersaing dan saling menjatuhkan, dan Dewan Konstituante tidak berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru. Untuk mengatasi hal itu, Soekarno membentuk kabinet yang beranggotakan 4 partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi, NU, dan PKI. Tahun 1957, Presiden Soekarno juga mengganti sistem demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin melalui konsepsi Presiden 1957 dengan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut. 1. Adanya pembaruan struktur politik. 2. Pembentukan kabinet gotong royong. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Soekarno yaitu membentuk Dewan Nasional atas usul Abdul Haris Nasution, yang pada akhirnya Presiden Soekarno bersedia untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian ia sampaikan kembali di hadapan anggota Dewan Konstituante. Namun ternyata pemungutan suara yang dilakukan Dewan Konstituante tidak mencapai quorum, sehingga membuat situasi politik menjadi sangat genting, sehingga pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengumumkan dekret. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dan demokrasi terpimpin direalisasikan pemberlakuannya melalui Stat No Dre. Tanggal 6 Juli 1959, Kabinet Karya dibubarkan. Lalu, tanggal 10 Juli 1959, Presiden membentuk kabinet baru yaitu Kabinet Kerja atau bisa disebut sebagai Kabinet Non-Partai karena tidak melibatkan para ketua partai besar. Kabinet Kerja terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda dengan mengikut sertakan para kepala staf angkatan, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. Kemudian Presiden Soekarno membentuk DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya, dan terdiri atas 45 anggota dengan 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang golongan karya. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi anti-imperialisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Sesuai dengan Dekret Presiden 1959, lembaga berikutnya yang dibentuk adalah MPRS melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 dengan ketuanya Khairul Saleh dan dibantu beberapa orang wakil. Namun sayangnya pemilihannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam menjalankan fungsinya juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, konflik terjadi antara Presiden Soekarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu bermula ketika Presiden tidak mau meminta mandat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan dan berlanjut ketika rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan pemerintah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan menggantikannya dengan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang terdiri atas 5 golongan yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen, Katolik, dan golongan fungsional. Selain membentuk DPAS, MPRS, dan DPRGR, Soekarno juga membentuk satu lembaga baru bernama Front Nasional yang diketuai oleh Soekarno sendiri. Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet di mana lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara diintegrasikan dengan eksekutif yang mengakibatkan kekuasaan presiden sangat besar. Sehingga di masa demokrasi terpimpin ini, menurut Muhammad Hatta, muncul krisis demokrasi, yaitu demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya, dan lambat laun akan digantikan oleh diktator. Demikian tadi pemaparan